Perkenalkan, nama saya Catherine Natania Chandra. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Ruslin. Pada hari ini saya izin menyampaikan beberapa tentang salah satu materi komunikasi yang sudah saya pelajari di pelajaran Bapak, yaitu tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, penjelasan, dan juga contoh dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang dimana komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis atau written dan lisan atau oral. Yang dilakukan secara umum, komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti menganggukkan kepala, gerakan tangan, mimik wajah, intonasi suara, dan juga kecepatan bicara. Kira-kira apa aja sih contoh-contoh dari komunikasi verbal? Dimana contoh pertama dari komunikasi verbal yaitu misalnya novel, surat, pidato, terus interaksi tertulis di media sosial, guru yang sedang mengajar, atau melakukan chatting di media sosial. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal, contoh-contohnya adalah menggelengkan kepala, berjabat tangan, mengangkat satu tangan, mengerutkan dahi, menganggukkan kepala, dan juga tersenyum. Oke, untuk fungsinya sendiri, fungsi komunikasi verbal yaitu alat sosial yang sangat efektif tentunya, karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan juga fleksibel. Kenapa seperti itu? Karena verbal itu lebih ke kayak secara langsung, misalnya kayak kita ngobrol atau dia juga tertulis gitu, itu lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Ini juga sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, di mana hal seperti diskusi, menyapa, sekadar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Betul banget, karena komunikasi verbal itu sama kayak aku sekarang ini adalah komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal itu contohnya kayak pakai gerakan aja sih sebenarnya kalau misalnya contoh nonverbal. Sedangkan fungsi sendiri dari nonverbal adalah secara umum komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi verbal dan nonverbal itu menurut saya sendiri itu nggak bisa dipisahkan. Kalaupun bisa dipisahkan itu kurang efektif. Karena apa? Karena dari kadang orang juga kalau dengerin kita ngobrol itu dengan tambahan gerakan tangan kan, atau kalau misalnya kita kurang jelas dijelasin pakai kata-kata, pasti mereka akan menggunakan bahasa tubuh seperti itu, di situ barangnya ada di atas meja bagian sini, sebelah sini. Nah, itu pasti lebih jelas kelihatannya. Jadi itu juga mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Betul banget. Jadi gampang banget untuk mengerti si komunikan dan penerimanya sendiri, kayak lawan bicaranya gitulah. Dimana ini juga karena fungsi dari pesan nonverbal yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah memaknai lawan bicara. Misalnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seseorang bisa menganggukkan kepala untuk menunjukkan setuju atau sudah mengerti. Oke, berikut data-data yang saya sampaikan dari apa yang telah saya pelajari dan apa yang telah saya cari tahu sendiri. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga terima kasih Bapak sudah mendengarkan sampai selesai.